Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga Ananda dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Hari ini Selasa 18 Agustus 2020, kita kembali bertemu dalam pembelajaran matematika melalui pembelajaran daring. Di sini, Ustazah akan mengulang kembali pembelajaran matematika mengenai pecahan. Sebelum memulai pelajaran matematika, terlebih dahulu Ananda persiapkan buku pembelajarannya, yaitu buku cetak, buku tulis, serta alat tulisnya. Dan tidak lupa kita mulai dengan membaca doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi sholli sodri wa yassirli amri wal uhdatan min lisani yafqahul qawli. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sebelumnya Ustazah sudah memberikan beberapa materi mengenai pecahan dan beberapa soal mengenai pecahan. Sekarang Ustazah akan mengulang kembali mengenai pecahan. Pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Jika sebuah benda dibagi menjadi dua bagian sama besar, maka nilai setiap bagian adalah setengah. Contohnya, Ananda bisa lihat pada gambar tersebut. Ada sebuah sayuran, brokoli, di mana sayuran tersebut dibagi menjadi dua bagian sama besar, sehingga bentuk pecahannya adalah 1/2. Di dalam pecahan ada yang dikatakan sebagai pembilang dan ada juga yang dikatakan sebagai penyebut. Untuk pembilang itu terletak di bagian atas, dan untuk penyebut itu terletak ditulis di bagian bawah garis per atau bagi. Ya. Nah, Ananda bisa lihat beberapa gambar. Ada kue pizza, ada semangka, ada pizza kembali, dan ada roti. Masing-masing bagian itu dibagi beberapa bagian sama besar. Kita ambil contoh buah semangka. Buah semangka tersebut dibagi menjadi 6, sehingga bentuk pecahannya adalah 1/6. Di dalam pecahan, kita juga akan mempelajari yang namanya pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan persen. Ananda bisa buka bukunya halaman 4. Di halaman 4, kita mulai dengan pecahan senilai. Ya, di mana pecahan senilai ini kita akan pelajari dengan menggunakan gambar, menggunakan garis bilangan, dan menggunakan cara mencari dengan cara perkalian serta pembagian. Halaman 6, silakan Ananda buka kembali buku cetaknya. Di halaman 6 itu ada contoh pecahan senilai dengan menggunakan gambar. Contohnya, 1 buah kue dibagi menjadi 2 bagian sama besar, sehingga kue tersebut menjadi 1/2. Lalu kue tersebut juga dibagi menjadi 4 bagian sama besar, sehingga kue tersebut menjadi 1/4 bagian. Dan satu kue itu juga dibagi menjadi 8 bagian, sehingga menjadi 1/8 bagian. Nah, masih menggunakan gambar, buka kembali halaman 8. Di halaman 8, kita masih mengenai pecahan senilai dengan menggunakan gambar. Namun, gambar tersebut harus dilihat dengan diarsir. Contohnya, di halaman 8
Ananda bisa melihat dua buah gambar. Yang pertama dalam bentuk lingkaran, yang kedua dalam bentuk persegi panjang. Dalam bentuk lingkaran, ada lingkaran tersebut dibagi menjadi 2 bagian, ada yang menjadi 4 bagian, ada yang menjadi 6 bagian, dan ada yang menjadi 8 bagian. Kenapa tidak semuanya 1/2 ustazah, atau 1/4 ustazah, atau 1/6 ustazah, atau 1/8? Nah, di sini kita mempelajari pecahan senilai dengan menggunakan pecahan di mana gambarnya diarsir. Kita ambil contoh bentuk lingkaran yang ketiga. Bentuk lingkaran gambar yang ketiga itu diarsir sebanyak 6 bagian. Saya ulang. Gambar yang ketiga yang berbentuk lingkaran dibagi menjadi 6 bagian dan diarsir sebanyak 3 bagian. Sehingga bentuk pecahannya adalah 3/6, di mana angka 3 merupakan pembilang yang berbentuk bagian yang sudah diarsir. Sedangkan angka 6 merupakan penyebut, di mana 6 tersebut adalah bagian yang dibagi sebanyak 6 bagian. Paham Anda semuanya? Alhamdulillah. Sekarang satu contoh berikutnya lagi. Gambar kelompok B, persegi panjang. Kita lihat gambar yang pertama. Gambar yang pertama itu persegi panjangnya dibagi menjadi 4 bagian. Sehingga bentuk pecahannya menjadi 1/4. Kenapa? Karena di gambar persegi panjang hanya satu bagian yang diarsir, ya. Dan satu bagian yang diarsir itu dikatakan sebagai pembilang. Ditulis di atas garis per. Sedangkan 4 bagian ditulis di bawah garis per yang dikatakan sebagai penyebut. Ya. Paham Ananda semuanya? Nah, kalau Ananda sudah paham dengan penjelasan ustazah pecahan senilai dengan menggunakan gambar, silakan Ananda kerjakan latihan halaman 9. Soal nomor 1 sampai soal nomor 2 tulis di buku cetak jawabannya. Ananda sekalian yang ustazah sayangin, setelah kita mempelajari pecahan senilai dengan menggunakan gambar, yang kedua, kita gunakan cara perkalian dan pembagian untuk menentukan pecahan senilai. Ananda bisa melihatnya dari kegiatan 1.2, ya. Terlihat bahwa pecahan 1/3 dan 2/6 merupakan pecahan senilai. Anda bisa lihat bukunya halaman 10. Cara mencarinya adalah 2/6 adalah senilai dengan 1/3. Cara mencarinya 1/3 dikali menjadi 2/2. 1/3 dikali 2/2, di mana pembilang dikali pembilang, yaitu angka 1 dikali angka 2, hasilnya 2, dan penyebut dikali penyebut, hasilnya 6. Ya, itu kalau berbentuk perkalian. Sedangkan berbentuk pembagian, contohnya adalah 4/8 senilai dengan 1/2. Cara mencarinya adalah 4/8
sama-sama dibagi 4. 4/8 dibagi 4/4. Pembilang, yaitu angka 4 dibagi 4, hasilnya dapat 1. Dan penyebut angka 8 dibagi penyebut angka 4, hasilnya 2. Ya, sehingga 4/8 senilai dengan 1/2. Contoh berikutnya, Ustazah akan kasih soal tentang pecahan senilai berupa perkalian. Contohnya adalah 2/5. Kira-kira 2/5 itu senilai dengan pecahan berapa? Nah, 2/5 dikali berapa? Ya, 2/5 kita coba dengan dikali 3. Sama dengan 2 dan 3 itu merupakan pembilang. Sedangkan 5 dan 3 itu merupakan penyebut. Jadi cara mencarinya adalah pembilang dikali pembilang, 2 dan 3 itu dikali, hasilnya dapat 6. Per penyebut 5 dikali penyebut 3, hasilnya dapat 15. Jadi pecahan 2/5 senilai dengan 6/15. Paham Ananda? Alhamdulillah. Itu adalah bentuk pecahan senilai dengan menggunakan cara perkalian. Bagaimana dengan pembagian? Ustazah ambil contoh cara mencari dengan pembagian. Contohnya adalah 5/10. Kira-kira 5/10 ini dibagi berapa? Kita coba bagi 5 ya. 5 dibagi 5, hasilnya dapat 1. Dibagi penyebut 10 dibagi penyebut 5, hasilnya dapat 2. Jadi 5/10 sama dengan atau senilai dengan 1/2. Paham Ananda? Alhamdulillah. Sekarang yang terakhir adalah Ananda bisa buka bukunya halaman 12. Di halaman 12, kita menentukan pecahan senilai dengan menggunakan garis bilangan. Di situ bisa Ananda lihat 1/4 senilai dengan 2/8. 1/4 senilai dengan 2/8. Dilihat dari garis pinknya ya. Kenapa 1/4 senilai dengan 2/8? Caranya sama seperti sebelumnya, dengan cara dikali. 1/4 bisa kita kali dengan 2/2. Maka hasilnya didapat 2/8. Ya, Ustazah ulang kembali. 1/4 itu nilainya sama dengan 2/8. Dari mana caranya? Sama seperti yang tadi. 1/4
dikali dengan 2/2, maka didapat hasilnya 2/8. Paham Ananda semuanya? Nah, apabila paham, Ananda bisa buka buku halaman 13. Di sana ada soal ayo berlatih 1-3. Silakan Ananda isi titik-titiknya ya, 1-2. Silakan Ananda isi titik-titiknya. Dan semua tugas yang Ustazah berikan Ananda tulis di buku cetaknya, dan Ustazah harapkan Ananda bisa memahaminya. Apabila Ananda belum bisa memahaminya, Ananda bisa tanya sama bunda dan ayahnya, atau bisa menghubungi Ustazah. Cukup sekian pembelajaran matematika kita mengenai pecahan, yaitu pecahan senilai. Lain waktu kita sambung kembali dengan pembelajaran berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.